Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Keluaran, pasal 39 ayat 1 sampai ayat 43. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul, Membuat Pakaian Imam. Dari kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi dibuat merekalah pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potongnya itu menjadi benang emas, untuk dipakankan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, pada kain kirmizi dan pada lenan halus, buatan seorang ahli. Dibuat merekalah tutup bahu pada baju efod itu, yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah seiras dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merekalah permata krisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel, yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuat mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata merekalah itu dengan 4 jajar permata, permata yaspis merah, krisolit, malakit, itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua, permata batu darah, lazurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, akik, kecubung. Jajar yang keempat, permata pirus, krisopras dan nefrit. Dililit dengan ikat emas, demikianlah permata-permata itu dalam tatahannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti meterai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. Juga dibuat merekalah untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin, dari emas murni. Dibuat merekalah 2 ikat emas dan 2 gelang emas dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalin itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalin itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu, demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod, di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuh pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam, yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan, dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada gelang baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah gamis baju efod, buatan tukang tenun, dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju sirah, lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya, supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buah delima dari kain ungu tua,
kain ungu muda dan kain kirmizi, yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhlah giring-giring itu di antara buah delima, pada ujung gamis itu, berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu giring-giring dan satu buah delima selalu berselang-seling, pada sekeliling ujung gamis, yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah kemeja dari lenan halus, buatan tukang tenun, untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Dan ikat pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya, kain ungu tua, kain ungu muda dan kain kirmizi, dari tenunan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah patam, jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan, diukirkan seperti meterai, kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya, di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Pekerjaan itu diterima baik oleh Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, kaitannya, papanya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba, tabir penudung. Tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian. Meja, segala perkakasnya dan roti sajian. Kandil dari emas murni, lampu-lampunya lampu yang harus teratur di atasnya dan segala perkakasnya, minyak untuk penerangan. Mezbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. Mezbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah, mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan, demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Tema perenungan kita saat ini, melakukan pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Nas kita pada ayat 43. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Dengan demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Dari sejak semula, Allah telah menetapkan Musa sebagai pemimpin bagi bangsa Israel. Mulai dari rencana pembebasan dari perbudakan di tanah Mesir, hingga memimpin menuju ke tanah Kanaan. Mengemban tugas sebagai seorang pemimpin bagi orang yang banyak bukanlah tugas yang mudah, namun sangat dibutuhkan komitmen dan ketegasan di dalam mengaturnya. Tidak hanya itu saja, seorang pemimpin harus memiliki hikmat penuh yang berasal dari Tuhan. Bagaimanapun seorang pemimpin adalah wakil yang dipilih oleh Tuhan untuk menuntun umatnya menuju kepada kebaikan. Dalam perjalanan Musa sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel, banyak sekali kesusahan-kesusahan yang dihadapinya, baik permasalahan yang timbul dari pihak musuh
ataupun persoalan demi persoalan yang disebabkan oleh bangsa Israel sendiri. Bangsa Israel memang bukan bangsa yang sempurna. Mereka juga kerap melakukan pelanggaran-pelanggaran dan tidak menaati perintah Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Dengan situasi seperti itu, bisa saja Musa memilih jalan untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin dan melimpahkan kepada orang lain karena merasa gagal. Akan tetapi Musa justru menunjukkan kepiawaiannya dalam menjalankan kepemimpinan yang Tuhan serahkan. Itu semua dapat dilakukan Musa oleh karena ada kedekatan Musa dengan Tuhan sang pemimpin yang sejati. Dengan Musa dekat, itulah kemudian ia tidak lagi menjadi ragu dalam setiap keputusan-keputusannya. Demikian juga dengan setiap perintah-perintah untuk dilakukan bangsa Israel. Ini terjadi sebab Musa menyampaikan apa yang menjadi perintah Tuhan bagi bangsa Israel. Bahkan Musa dengan mantap berani menentukan mana yang benar, mana yang salah, tanpa ada keraguan di dalamnya. Sebagai penyambung lidah Tuhan, Musa berhasil menuntun dan mendidik bangsa Israel menjadi bangsa yang patuh terhadap perintah Tuhan. Hal ini terlihat bahwa bangsa Israel mengiyakan perintah Musa untuk membangun kemah suci, membuat pakaian untuk imam yang kita ketahui membutuhkan bahan yang tidak sedikit, bahkan dalam pengerjaannya juga harus orang yang khusus dan bentuk serta ukurannya harus sesuai dengan ketetapan Tuhan. Kepatuhan kepada pemimpin yang menjadi wakil Tuhan membuahkan kebaikan bagi bangsa Israel. Saat ini kita sebagai warga Indonesia juga memiliki pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan. Setiap kebijakan atau keputusan yang ditetapkan oleh pemimpin bangsa ini memang tidak selalu benar dan kita wajib mengkritisi. Namun di sisi lain, bahwa keputusan atau perintah yang membawa kepada kebaikan untuk kemajuan bangsa ini haruslah kita patuhi dengan sungguh-sungguh demi kebaikan bangsa Indonesia sendiri. Memang sangat disayangkan bahwa di dalam bangsa kita Indonesia ini banyak oknum atau kelompok yang menentang kebaikan atau kebijakan dari pemerintah yang sesungguhnya kebijakan itu membawa kepada kebaikan untuk bangsa ini. Tentu sebagai orang Kristen janganlah kita ikut terhasut atau ikut-ikutan terus-menerus mengkritisi tanpa mau mencerna apakah kebijakan itu bisa benar atau tidak. Mari kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, kita harus berani belajar untuk mencari informasi, mencari narasumber saat kita mendengarkan sesuatu dari setiap hasut-hasutan orang di luar sana. Saat ini pemerintah sedang menyuarakan untuk bangsa ini menjadi bangsa yang toleran, bangsa yang berani untuk menunjukkan nilai-nilai kerukunan, bangsa yang ingin terhindar dari radikalisme. Di sisi lain, kita juga tahu bahwa sebetulnya kondisi bangsa kita ini masih banyak masyarakat yang sangat mudah terprovokasi. Banyak masyarakat yang hanya menerima mentah-mentah setiap informasi. Saat ada orang yang menggunakan masyarakat untuk menghancurkan bangsa ini, maka setiap mereka yang tidak mau berpikir kritis, mereka akan jauh lebih mudah untuk terhasut dan juga membawa keributan di bangsa ini. Keberhasilan sebuah bangsa hanya dapat tercapai bila ada kerjasama
dan adanya kekompakan antara pemimpin dan rakyatnya. Marilah kita menjadi orang-orang yang taat kepada pemerintah selama keputusan dan kebijakan yang diambil itu demi kebaikan bangsa ini. Sesuai dengan kebenaran sabda Tuhan, maka selanjutnya kita harus menjadi rakyat yang patuh. Dan juga malah kita mendoakan agar pemimpin-pemimpin bangsa kita menjadi pemimpin yang memiliki kemurnian hati, yang memiliki hati yang lembut, hati yang mau dididik, hati yang benar-benar tulus ingin membawa perubahan lebih baik bagi bangsa ini. Demikian pula jika ada pemimpin kita yang saat ini masih dengan egonya ingin memperkaya diri sendiri, kita pun sepatutnya mendoakan mereka agar Tuhan melembutkan setiap hati yang keras ini, sehingga mengetahui bahwa apa yang ia lakukan sungguhlah memalukan. Kiranya melalui perenungan ini kita semakin diberkati dan kita semakin menjadi warga negara yang baik, yang bersama-sama mendukung demi kebaikan bangsa. Tuhan memberkati. Amin.